Wal mutajalisina fillah, orang yang duduk-duduk, ya, ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong, tapi fillah karena Allah. Pembahasannya pembahasan yang mengandung kebaikan, saling menasehati satu dengan yang lain, ya, ingin mengetahui kondisi saudaranya, duduk-duduk, ya, ngopi bareng, ya, mutajalisina fillah, ya. Tapi untuk kebaikan, rapat, ya, untuk mengadakan kegiatan keagamaan, itu mutajalisina fillah. Dan wal mutazawirina fillah, dan orang yang saling berkunjung karena Allah Subhanahu wa taala, dia wajib mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil qadir, wassalatu wassalamu ala rasulihil basyirin nadhir, wa ala alihi wa ashabihi alladzina salaku tariqahul munir, amma ba'd. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berkenan menghadiri yang barang siapa melangkahkan kakinya ke masjid, man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu, tidaklah ia ingin ke masjid kecuali ingin belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, illa kana ajruhu ka ajril hajj, kecuali ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan pahala-pahala yang Allah siapkan dapat kita raih seiring dengan keaktifan kita dalam thalabul ilmi, amin ya rabbal alamin. Kajian akhlak pada pagi hari ini akan membahas adabuz ziyarah, adab-adab berkunjung, berziarah ke rumah saudara kita, ke rumah tetangga kita, atau ke rumah orang lain, yang mana tentu tujuan ziarah ini adalah bertujuan untuk mendapatkan ridho dari Allah, melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ziarah adalah, ya, ta'amul antar manusia, hubungan dan interaksi antar manusia. Bab ziarah bagian daripada bab muamalah. Jika babnya adalah bab muamalah, maka orang memiliki tujuan yang berbeda. Ada yang tujuannya sekedar berkunjung karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, diniatkan untuk ibadah. Ada yang berkunjung untuk urusan dunia. Juga ada yang sekedar berkunjung karena bermain, karena main saja. Maka bab-bab yang berkaitan dengan muamalah, hubungan antar manusia, akan bernilai ibadah, mendapatkan pahala dari Allah
kalau kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Maka semua amal perbuatan itu ya, disandarkan pada niatnya berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Maka demikian pula muamalah berupa tazawur, saling berkunjung, saling berziarah, sangat ditentukan pada apa tujuan dan niat kita. Orang yang berkunjung karena niat mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang yang berkunjung karena ingin mendapatkan dunia atau karena main saja, tidak ada niat untuk ibadah, maka dia hanya mendapatkan kepentingan dunianya saja. Maka kata Nabi, likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Oleh karenanya tazawur ini jangan menunggu ada urusan dan keperluan, tapi hendaknya berkunjung ini kita lakukan sama dengan ketika kita ingin mendapatkan pahala dari Allah, ingin beribadah kepada Allah, tidak harus menunggu ada urusan. Dan kita pun sebagai orang yang dikunjungi, jangan berasumsi-asumsi bahwa orang yang datang ke rumah kita ada perlu. Tapi yang harus kita miliki, persepsi kita atau pikiran kita adalah bahwa dia ingin datang ke rumah kita karena dia ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara pahala yang Allah berikan kepada orang yang berkunjung ke rumah saudaranya adalah mahabbatullah, bahwa ia akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah, maka minta apapun maka dia akan dikasih. Sebagaimana kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, maka tanganku menjadi alat untuk memukul, pandanganku menjadi alat untuk melihat, telingaku menjadi alat untuk mendengar bagi dia. Kalau dia minta apapun aku kasih, minta pertolongan aku berikan pertolongan, minta perlindungan aku berikan perlindungan. Kalau dicintai oleh Allah. Dulu diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang yang berkunjung ke rumah saudaranya dan dia tidak ingin mendapatkan apa-apa kecuali dia ingin membuktikan cintanya kepada saudaranya itu. Maka Allah utus malaikat untuk menyampaikan pesan. Di tengah perjalanan dia dicegat oleh malaikat ini dan ditanya, kamu mau kemana? Mau ke rumah, kau mau ke kampung sebelah untuk berkunjung ke rumah saudara saya. Apakah kamu punya tujuan, keperluan? Tidak ada, kecuali aku ingin mencintainya karena Allah. Maka orang ini atau malaikat ini kemudian berkata, ketahuilah aku ini adalah utusan yang diutus oleh Allah kepada engkau untuk menyampaikan pesan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah. Dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan, wajabat mahabbati, wajib cintaku diperoleh oleh siapa? Oleh al-mutahabbina fillah, diberikan kepada orang yang saling mencintai karena Allah,
Wal mutajalisina fillah, orang yang duduk-duduk, ya, ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong, tapi fillah karena Allah. Pembahasannya pembahasan yang mengandung kebaikan, saling menasehati satu dengan yang lain, ya, ingin mengetahui kondisi saudaranya, duduk-duduk, ya, ngopi bareng, ya, mutajalisina fillah, ya. Tapi untuk kebaikan, rapat, ya, untuk mengadakan kegiatan keagamaan, itu mutajalisina fillah. Dan wal mutazawirina fillah, dan orang yang saling berkunjung karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia wajib mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, al-istima'u bil ikhwan qisman, kumpul-kumpul dengan sesama saudara itu ada dua macam. Pertama adalah ijtima'un ala mu'anasatit tab'i wa syughlil waqti, berkumpul hanya untuk memenuhi, ya, memenuhi kehendaknya atau memenuhi hasratnya saja, serta menghabiskan waktu, ya, yang sekarang dilakukan oleh anak-anak suka mabar, main bareng, nongkrong bareng. Nih banyaknya kafe-kafe sampai malam-malam itu, ya, ya ini istima' ala mu'anasatit tab'i wa syughlil waqti, ya. Karena ngobrolnya ngalor ngidul tidak ada manfaatnya. La fi umurid dunya wala fi umuril akhirah. Tidak ada manfaat dalam urusan dunia dan tidak ada manfaat urusan akhirat, ya. Apalagi main bareng, duduk bersama berdekatan di warung-warung karena ingin mendapatkan wifi gratis, tapi mereka tidak ada interaksi, tidak ada saling ngobrol, tidak ada, ya, saling tukar pikiran, tidak ada. Fahada madarratuhu arjahu min manfaatihi, kata Ibnu Qayyim. Jika kumpulnya untuk urusan seperti ini, maka madarratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Dan yang dihasilkan adalah fasadul qalbi wa tadyi'ul waqti, rusaknya hati. Karena apa? Ia berpaling dari Allah, hatinya tidak digunakan untuk zikrullah, ya. Hatinya lalai dari zikrullah. Maka kalau ada orang yang sudah nongkrong-nongkrong, ya, lupa waktu terbuang sia-sia, menghabiskan waktu malam, sehingga lalai, lupa terhadap kewajibannya esok hari untuk sholat subuh, berat sholat subuhnya. Yang kedua adalah al-istima'u bihim ala ta'awuni ala asbabin najati wat tawasi bil haqqi was sabr, berkumpul dengan mereka untuk ta'awun, tolong menolong, untuk mendapatkan sebab-sebab keselamatan, selamat dunia maupun akhirat. Ada sesuatu yang diberikan, baik materi maupun non materi, kumpul-kumpul dalam rangka ta'awun ala asbabin najah. Juga saling memberikan wasiat, nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, seperti kumpulnya orang yang sedang mengaji, ya. Walaupun demikian, beliau tetap mewanti-wanti, walakin fihi thalathu afat. Tetapi kumpul-kumpul seperti ini pun juga memiliki tiga
3 penyakit yang harus diwaspadai. Yang pertama, tazayyana ba'duhum li ba'din, saling satu dengan yang lain saling memuji dan bisa memuji atau saling membanggakan diri kepada orang lain, namanya ujub, atau muji-muji secara berlebihan, menyanjung-nyanjung secara berlebihan seperti yang dilakukan oleh para penyair. Atau bisa juga mengaji tetapi kemudian timbul rasa ujub, merasa paling benar. Ini afatnya. Yang kedua afatnya adalah al-kalamu wal khiltatu aktsar minal hajah. Ngobrolnya kelamaan, melebihi kebutuhan. Ini juga penyakitnya. Jadi seperlunya saja, tidak berlama-lama. Yang ketiga adalah ayyasira dzalika syahwatan wa 'adatan yang qati biha 'anil maqsud. Berubah kumpulnya itu menjadi urusan syahwat, artinya keinginan pribadi, sehingga menjauh dari tujuan awal. Karena tadi waktunya kelamaan, tujuan utamanya sudah selesai, akhirnya terjerumus pada hal-hal yang tidak penting. Jadi walaupun awalnya startnya sudah sangat baik, tapi kita tidak boleh lupa bahwa sesuatu yang baik pun juga bisa berakhir keburukan ketika melampaui batas keperluan. Kemudian orang yang berkunjung ke rumah saudaranya dengan niat untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pantas untuk meraih surga, layak untuk mendapatkan impiannya, yaitu surga. Dipanggil-panggil oleh malaikat ketika kita berkunjung ke rumah saudara kita, maka hakikatnya ada yang memanggil-manggil kita untuk memberikan kabar gembira bahwa kita berhak untuk mendapatkan surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, siapa yang berkunjung atau menjenguk orang yang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, nadahu munadin, ada yang memanggil-manggil. Apa bunyi panggilannya? Bi antibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Kau orang baik, jalanmu sudah baik, dan engkau berhak untuk mendapatkan tempat tinggal di surga. Jadi setiap kita berkunjung, menjenguk, maka ada yang memanggil dengan panggilan-panggilan tersebut. Juga disebutkan dalam sebuah hadis yang lain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum birijalikum fil jannah. Maukah aku tunjukkan kepada kalian orang-orang yang akan masuk surga? Qulna bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, an-nabiyyu fil jannah. Orang-orang yang nanti masuk surga itu adalah satu, nabi itu di surga. Was-siddiqu fil jannah. As-siddiq itu Abu Bakar dan orang-orang yang jujur yang lainnya itu di surga. Yang ketiga adalah warrajulu yazuru akhahu
seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya fi nahiyatil misri, di ujung kota, apalagi di luar kota. La yazuruhu illa lillah, dia tidaklah berkunjung kecuali karena Allah, maka dia fil jannah, dia itu akan berada di surga. Dan kebiasaan ini harus ditularkan. Kadangkala orang tua sudah rajin ngajak kita bersilaturahim, berkunjung ke rumah saudara. Tapi kita anak-anaknya berhenti untuk melanjutkan kebiasaan orang tua tersebut. Maka kewajiban seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia tidak hanya sekedar mendoakannya, tidak hanya sekedar membayarkan janji dan hutang-hutangnya, tapi juga mengunjungi orang-orang yang telah dikunjungi oleh orang tua. Mungkin kita dulu waktu kecil pernah diajak orang tua kita datang ke rumah fulan, tapi kita putus hubungan, sehingga kita tidak tahu siapa saudara kita, apalagi anak-anak kita nggak tahu siapa saudara-saudaranya. Ini harus kita lanjutkan, walaupun harus mengeluarkan uang yang banyak. Karena itu Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Sayyidina Umar, maukah engkau ikut saya berkunjung ke rumah Ummu Aiman? Kenapa? Kata Umar, karena dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berkunjung ke rumahnya Ummu Aiman. Siapa itu Ummu Aiman? Ummu Aiman adalah seorang budak yang ditinggalkan oleh Abdullah, bapaknya Rasulullah, yang masih muda waktu itu. Kemudian dialah yang mengasuh Rasulullah sejak bayi. Dialah pula yang membawa Rasulullah dari desa Abwa ketika Nabi, ibunya yaitu Aminah dan Ummu Aiman ziarah kubur ke Madinah, ke makam ayahandanya, pulang di desa Abwa, Aminah meninggal dunia, maka Ummu Aiman lah yang menggendong, membawa Rasulullah pada saat usia 6 tahun pulang ke Mekah. Dan Rasulullah sangat menghormati Ummu Aiman ini, dianggap seperti ibunya, menggantikan ibu kandungnya, karena dia yang menyiapkan makannya, yang menemani hari-hari kecilnya Ummu Aiman. Maka Nabi berkunjung kepadanya, sering berkunjung kepadanya. Dan Abu Bakar serta Umar ingin melanjutkan kebiasaan Rasulullah itu dengan berkunjung ke rumah Ummu Aiman. Setibanya di rumah Ummu Aiman, maka Ummu Aiman ini menangis. Ini dikunjungi malah menangis, Maka kedua sahabat ini bertanya, "Ma yubkiki?" Apa yang membuat engkau menangis? Ama ta'lamina annama 'indallahi khairun li Rasulillah? Tahukah engkau bahwa apa yang Allah berikan kepada Rasulullah itu sudah baik? Apa yang dimiliki oleh Allah itu lebih baik, sudah lebih baik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka dia menjawab, aku tidaklah menangis karena aku tidak tahu bahwa apa yang di sisi Allah itu lebih baik daripada lebih baik buat Rasulullah daripada yang lainnya. Tetapi aku menangis karena annal wahya qad inqata'a minas sama. Karena wahyu sudah putus dari langit. Dan perkataan ini membuat kedua sahabat ini hanyut dalam tangisan bersama dengan Ummu Aiman. Ini keutamaan daripada berkunjung
terutama berkunjung ke rumah keluarga. Berkunjung juga level-levelan. Berkunjung kepada keluarga lebih tinggi levelnya dibandingkan berkunjung ke rumah orang lain, orang biasa. Berkunjung ke rumah tetangga lebih utama daripada berkunjung ke rumah orang yang tidak ada hubungan tetangga. Berkunjung ke rumah guru lebih baik, lebih tinggi levelnya daripada berkunjung ke rumah orang biasa. Ini jangan-jangan kita sudah putus untuk berkunjung ke rumah guru. Kita tahu yang membuat kita bisa baca Quran adalah guru kita. Ini orang sangat berjasa pada kita. Tanpa dia kita gak bisa baca Quran, gak bisa sholat, tapi kita melupakannya. Kalau dia sudah meninggal dunia, kita doakan, kita datang ke rumah anak-anaknya. Dan ini yang saya kira perlu kita jadikan perhatian bersama, ya kan? Maka adab-adab ziarah pun juga diatur dalam Islam. Tidak hanya memberikan pahala, memberikan fadilah kepada orang yang berziarah, tapi juga kita harus berpegang kepada adab-adab Islam. Karena seorang muslim memiliki ciri khas adalah orang yang berakhlak, orang yang beradab. Dan dengan adab maka kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi, orang yang paling dekat duduknya nanti denganku adalah ahasinuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Dekat dengan Nabi, derajatnya tinggi. Oleh karenanya dalam berkunjung, dalam berziarah juga ada adabnya yang harus kita perhatikan. Yang pertama, niatnya harus benar. Yang tadi kita sampaikan, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun kalau dalam muamalah kita niatnya bukan karena Allah tapi karena urusan dunia, itu bukan berdosa. Kalau ibadah niatnya bukan karena Allah, dosa. Tapi kalau muamalah niatnya bukan karena Allah, itu tidak dosa tapi tidak mendapatkan pahala. Misalnya orang kerja bukan muamalah, termasuk berziarah itu muamalah, tapi pengen urusan dunia, pengen utang misalnya, pengen apalagi, pengen ngundang, pengen minta tolong misalnya, ingin mendapatkan urusan dunia, itu tidak dosa, hanya saja tidak mendapatkan pahala. Yang kedua, jangan terlalu sering berziarah secara berlebihan sampai menimbulkan rasa bosan. Ngopi bareng ya ngopi bareng, tapi jangan keseringan, nanti kopinya cepat habis juga akan merugikan. Gantian, hari ini ngopi di rumahnya dia, besok gantian ngopi di rumah kita. Senengannya ngopi di rumah kita, nggak lihat kopi kita habis. Apalagi kalau minta kopi, kopinya yang nilainya, yang harganya mahal, khusus kopinya. Jadi jangan terlalu sering, sesekali. Jadi jangan tafrid, juga jangan ifrat. Jangan berkekurangan, tapi juga jangan berlebihan. Oleh karenanya Nabi mengatakan zur hibban tazdad hubban. Zur hubban, berkunjunglah sekali waktu. Tazdad hubban, niscaya kalian akan saling mencintai. Semakin lama semakin kangen. Coba kalau kita sudah bertahun-tahun gak ketemu sama teman sekolah kita, maka pasti senang sekali, gembira sekali. Kadangkala kita relakan waktu kita, harta kita untuk bisa bertemu dengan teman kita yang sudah lama nggak bertemu tersebut. Bahkan saat ini ada teman-teman kita, teman-teman sekolah kita yang belum ketemu, dicari di Facebook nggak ketemu, dicari di Instagram nggak ketemu, hilang kabarnya.
lalu kemudian kita bisa bertemu dengannya, maka pasti kita akan sangat gembira. Tapi kalau kita punya teman sering bertemu, ya, dalam banyak momen, di masjid ketemu, di acara masyarakat ketemu, ya kan, di warung ketemu, maka kita ya tidak begitu gembira kalau ketemu. Ya kan? Jadi berkunjungnya ya jangan terlalu sering, karena justru akan menimbulkan hilang rasa cinta itu. Ya. Yang ketiga adalah memilih waktu berkunjung yang tepat. Jangan berkunjung pada saat orang sedang istirahat. Ya. Ada 3 waktu di mana kita diharapkan atau dianjurkan untuk tidak berkunjung. Waktu-waktu di mana mereka membutuhkan istirahat atau membutuhkan waktu untuk menyendiri. Di antaranya adalah waktu ya, sebelum subuh. Dan ini diisyaratkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu sebelum min qabli al-fajr, sebelum subuh, ya, dalam surah An-Nur ayat 58, ya kan? Min qabli salatil fajri, sebelum salat subuh, ya kan? Wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah, ketika kalian beristirahat di siang hari, yang namanya qailulah, ya kan? Ya kan? Dan yang ketiga adalah wa min ba'di salatil isya, dan setelah salat isya, artinya malam. Karena salat isya itu ya waktunya untuk beristirahat. Juga waktu-waktu lain yang tidak tepat. Pada saat banyak tamu, ya jangan kita berkunjung. Pada saat dia sedang sibuk, ya jangan berkunjung. Yang keempat adalah menjaga adab-adab izin. Adab-adab minta izin. Kalau masuk ke rumah ada adab istidzan. Banyak adabnya ya. Ada pertama mengetuk pintu sebanyak 3 kali, ketok pintunya ya. Kemudian mengucapkan salam ya. Kemudian mengetuknya juga perlahan-lahan, jangan gedor-gedor ya kan? Kemudian memberikan jarak antara satu ketukan dengan ketukan yang lain, jangan dor. Tapi diketuk, kemudian berhenti dulu. Ketuk lagi, berhenti dulu. Ya, ada jarak. Tidak menghadap ke arah pintu sehingga ketika pintu dibuka, dia bisa melihat area yang ada di dalam, yang bisa jadi di situ ada keluarganya yang belum menutup aurat, tapi membelakangi pintu. Ya. Kemudian tadi mengucapkan salam sebelum masuk. Memperkenalkan diri kalau tidak kenal, menundukkan pandangan ketika sudah ada di rumah, pulang kalau tidak dikasih izin. Jadi jangan marah kalau kemudian tidak dikasih izin. Termasuk juga kalau nggak dibukakan pintu, itu artinya tidak diberikan izin. Jadi ketuk pintu 3 kali, salam 3 kali. Kalau nggak dibukakan itu berarti tidak diberikan izin. Maka jangan sakit hati, pulang saja. Itu adabnya. Ya, Nabi juga pernah melakukan hal demikian. Kemudian juga menerima alasan tuan rumah tidak menerima kita. Misalnya kita kabari mau berkunjung, mohon maaf, misalnya saya ada urusan, maka harus berlapang dada untuk menerima alasan orang rumah untuk tidak memberikan izin kita berkunjung. Ya kan? Ya, jangan maksa, ya kan? Kemudian menunggu izin, jangan masuk terlebih dahulu baru izin. Ya. Kalau perlu, kalau kita diundang melalui perantara, maka hendaknya kita datang bersama dengan perantara tersebut yang mengundang. Ya.
Kata Nabi, idza du'iya ahadukum ila ta'amin faja'a ma'ar rasul fa inna dzalika lahu idnun. Jadi jika ada di antara kalian yang diundang untuk walimah makan, lalu ia pergi bersama dengan utusan yang mengundang itu, maka itu adalah izin baginya. Mengucapkan tasbih bagi orang yang sedang sholat jika dimintai izin. Jadi kalau orang yang tuan rumah itu kok sedang sholat, maka baca tasbih, bertasbih. Kemudian, nah itu adab minta izin. Jadi ketika berkunjung harus menggunakan adab-adab isti'dzan. Kemudian yang berikutnya adalah hendaknya seorang tamu duduk di tempat yang telah diizinkan oleh pemiliknya, tidak duduk di kursi kebesarannya. Misalnya di situ ada kursi goyang. Itu biasanya kursi goyang adalah memang kursi yang ditempati oleh tuan rumah. Maka jangan duduk di situ kecuali mendapatkan izin. Walaupun kalau kita duduk di situ pun tuan rumah tidak akan marah, tapi adabnya seperti itu. Nabi mengatakan, janganlah kamu duduk di tempat kebesarannya. Biasanya kalau kursi sofa kanan kiri itu lebih panjang daripada yang ada di depan, maka yang di depan itu adalah tempat duduknya tuan rumah, kanan kirinya itu adalah tempat duduk untuk tamunya. Hadis itu bersamaan dengan jangan menjadi imam di rumah orang. Jadi tidak boleh kita kemudian di rumah orang lalu nyelonong aja jadi imam tanpa minta izin, karena itu adalah wilayah kekuasaannya. Walaupun mungkin kita lebih soleh, lebih pinter, tapi tidak boleh kita langsung nyelonong jadi imam di rumah orang lain. Kemudian juga jangan mengarahkan pandangan ke barang-barang perabot-perabot milik tuan rumah. Dalam rangka apa? Supaya kita bisa menjaga hatinya. Jadi matanya jelalatan, lihat perabot-perabot yang indah-indah. Apalagi nanya harganya, ini harganya berapa duit ini, karena kadang orang merasa terganggu. Jadi dalilnya adalah orang kadang-kala terganggu, ini tamu, bukan fokus untuk bicara-bicara, malah melihati barang-barang yang dimilikinya, jadi nggak fokus, sehingga membuat tuan rumah tersinggung. Juga jangan meninggikan suara, jangan keras-keras suaranya. Tuan rumah suaranya kalah kuat dengan tamunya. Kata Allah, waghdud min sautik, dan lembutkanlah suaramu. Yang berikutnya adalah jangan mencuri, dengar atau mengintai pemilik rumah. Jadi tengok-tengok. Dulu Ibnu Abbas pernah berkomentar, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui khainatal a'yun, pengkhianat mata, maka Ibnu Abbas menjelaskan yang dimaksud dengan pengkhianat mata itu adalah ketika ada orang di rumah saudaranya, lalu ada wanita cantik yang lewat. Ketika wanita cantik itu tidak melihat ke arahnya, dia melotot melihat wanita itu. Ketika wanita itu melihat kepadanya, maka laki-laki itu menundukkan pandangan supaya dianggap sebagai orang yang menundukkan pandangan, orang soleh. Ketika wanita itu melihat ke arah yang lain, dia melihat lagi wanita itu. Jadi mencuri-curi pandang. Ini yang dimaksud dengan khainatul a'yun, pengkhianat mata. Maka harus
dijaga mata ketika berada di rumah orang, ya kan? Yang berikutnya adalah tidak membiarkan anak-anak merusak, ya, melakukan kerusakan, mencoret-coret dinding, memecahkan, ya, barang-barang, ya, atau mainan anak-anak, ya, yang punya rumah dan lain sebagainya, ya kan? Jangan sampai dirusakkan, ya kan? Jadi dibiarkan merusak barang milik tuan rumah. Kemudian tidak lama-lama berkunjung, berusaha untuk sesegera mungkin agar bisa, ya, setelah dipenuhi kebutuhannya maka langsung bisa meninggalkan lokasi. Walaupun kita punya hak untuk tinggal di rumah tersebut selama 3 hari, tetapi dari sisi kita hendaknya kita tidak berlama-lama, ya kan? Kenapa demikian? Karena bisa jadi hal itu mengganggu, ya, aktivitas tuan rumah. Dia mau kemana kan susah, ya kan? Karena ada tamunya, ditinggal nggak enak, ya, dianggap tidak menghormati tamu, kemudian ditungguin dia nggak pulang-pulang, ya kan? Maka jangan sampai kemudian kita menunggu diusir oleh tuan rumah. Jadi kalau sudah selesai urusannya maka segera tinggalkan rumah tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah hendaknya mencegah hal-hal yang mungkar dan mengajak yang ma'ruf. Artinya kalau kita berada di situ kita menemukan ada kemungkaran maka tidak boleh dibiarkan. Kalau sudah ada ajakan untuk melakukan kebaikan maka kita harus, ya, mengajaknya untuk melakukan kebaikan. Misalnya azan sudah berkumandang, ya, maka ajak untuk ke masjid. Tidak beranjak pulang kecuali jika telah diizinkan oleh pemilik rumah. Artinya ketika misalnya tuan rumah sedang berada di kamar mandi atau sedang berada di luar, jangan kemudian kita nyelonong pulang. Tapi hendaknya kita izin terlebih dahulu bahwa kita akan pulang. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, "Idza zara ahadukum akhahu fajalasa 'indahu fala yaqumanna hatta yasta'dzinahu." Jika ada yang berkunjung ke rumah saudaranya kemudian dia duduk di depannya, maka janganlah ia berdiri, ya, kecuali setelah ia meminta izin kepadanya. Dan yang terakhir adalah hendaknya kita berterima kasih kepada pemilik rumah atas jamuan yang sudah diberikan. Jadi ucapkan jazakallahu khairan, terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan jamuan yang cukup memadai, ya, dan seterusnya, ya. Karena ini bagian dari rasa syukur kita, ya, kepada manusia. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Inilah adab-adab berziarah yang mesti kita perhatikan. Tidak hanya bersemangat untuk berkunjung, tapi juga kita harus memiliki akhlak yang baik dalam berkunjung sehingga kedatangan kita memberikan dampak yang positif terhadap orang yang kita kunjungi. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami berikan waktu barangkali ada yang mau ditanyakan. Terima kasih Pak Ridwan. Berkaitan dengan tadi azab, berazab, ya, dalam rangka berkunjung, ada satu pertanyaan tapi belum diulas. Bagaimana Anda berkunjung ke rumah anak sendiri yang sudah berumah tangga atau dikunjungi oleh anak yang berumah tangga bersama keluarganya? Bagaimana ada seorang tua atau sebaliknya? Seperti tadi misalkan
Iya. Ada berkunjung ini bersifat umum. Berlaku untuk apa saja, termasuk orang tua kepada anaknya pun juga kaitannya dengan jadi imam sama. Ya. Walaupun anaknya sendiri, walaupun muridnya sendiri, maka tetap posisi kita adalah sebagai tamu. Ya. Kecuali berkaitan dengan pandangan, menjaga pandangan. Kalau kita datang ke rumah anak sendiri, kan anak itu aurat kita. Ya. Dia adalah mahram kita, sehingga kita tidak mengapa melihat anak kita sendiri, ya, memandang anak kita sendiri walaupun dia tidak menutup aurat. Jadi tetap adab-adab orang tua ketika berkunjung ke rumah anaknya, adab-adab anak berkunjung ke rumah orang tuanya, ini juga beririsan. Ya. Ada yang ya, berlaku adab-adab tadi, ada yang memang ya, kaitan hubungan dekat antar anak dan orang tua yang tidak diperlukan. Nah, terkait dengan menjadi imam atau duduk, itu kan hadisnya sama. Duduk di tempat ya, alat namanya wala yajlis ahadukum ala takrumatihi, namanya takrumah, yaitu tempat kemuliaan, tempat duduk kemuliaan yang menjadi tempat duduk tuan rumah. Sama, itu tidak diperbolehkan kita duduk di situ kecuali mendapatkan izin. Menjadi imam juga begitu. Ya, kalau mendapatkan izin baru kemudian kita ke situ. Ya. Maka biasanya kalau anak atau orang tua, untuk anaknya ya bebas-bebas saja. Jadi izinnya itu sudah diberikan secara tidak langsung. Ya. Jadi izin sudah diberikan secara tidak langsung. Ya, orang tua sendiri, ya kan, itu kan beda dengan yang lainnya. Kalau orang lainnya harus meminta izin baru dia ini, tapi izin seorang anak atau izin seorang orang tua itu sudah dia dapatkan, ya kan, secara otomatis ketika Nabi mengatakan misalnya anta wa maluka liwalidika, ya kan? Kamu dan harta kamu itu milik orang tuamu, ya kan? Sehingga ya secara otomatis itu sudah dapat izin, ya kan? Tetapi tentu adab orang tua tetap minta izin, adab anak tetap minta izin. Walaupun kalau seandainya tidak diizinkan pun tidak akan marah, ya kan? Karena ini bedanya ya antara orang lain dengan keluarga sendiri. Ya. Demikian pula kita boleh makan misalnya, kan kita boleh makan di rumah anak kita karena itu adalah seperti tempat kita sendiri. Jadi kita boleh makan di rumah, kan disebutkan dalam Al-Quran. Boleh makan di rumah anakmu, boleh makan di rumah bibimu, boleh makan di rumah tantemu. Ya, bibi itu dari ibu, ya, tante dari bapak. Ya. Itu boleh, ya kan? Walaupun tidak mendapatkan izin, ya. Itu diperbolehkan kita makan di sana. Ya. Jadi kalau ada ponakan kita makan di rumah kita, ya kan? Itu udah diperbolehkan aja, ya kan? Beda dengan orang lain. Anak kita makan di rumah kita, ya nyelonong aja makan aja nggak apa-apa, ya kan? Ya, jadi itu kalau hubungan sudah ada mahramnya. Kalau tidak ada mahram, misalnya sepupu dengan sepupu, ya harus minta izin dulu karena apa? Karena ada kaitannya menjaga pandangan. Ya, itu Pak. Ada lagi Pak? Monggo silakan. Kebanyakan atau mungkin yang lebih sering kita menggunakan itu bukan rumah atau apa yang ada di sini di sini terkenal ya, itu selalu menempatkan sikap yang sudah mulai curiga gitu, jadi yang jangan bohongin segala macam. Nanti bagaimana orang yang menghadapi kesulitan, apalagi dia buat keluarga dan sempat bermalam di tempat lain, kemudian dia ingin bermalam di masjid, misalnya di masjid Ibrahim. Gimana kita menyikapi apa
Ya, ini kaitannya dengan manajemen masjid ya. Artinya yang punya kuasa untuk masjid itu kan ya ketuanya. Artinya segala sesuatu yang tidak biasa dilakukan lalu dilakukan, maka hendaknya paling tidak menginformasikan kepada ketua masjid bahwa ada si fulan pengen menginap, datang minta tolong dan lain sebagainya. Jika kita kenal, ya nggak boleh ada curiga. Orang kita kenal, ya mau tidur mau apa datang ke masjid ya. Yang kita curiga adalah kalau orang datang ke masjid tidak kita kenal siapa dia, minta-minta, bisa jadi ya, orang ini adalah penipu. Ya, maka kita harus curigai, kecuali kalau dia memang nampak bahwa dia orang baik-baik saja dari sikapnya, dari penampilannya ya. Karena tidak sedikit sekarang orang memanfaatkan kebaikan orang masjid untuk kepentingan pribadinya. Seperti banyak diceritakan ada orang yang pura-pura masuk Islam, ya kan? Padahal ingin mendapatkan uang. Jadi bersyahadat di masjid, tidak disertai dengan keluarga, datang sendiri hanya membawa KTP saja, ya kan? Dan itu pernah saya saksikan di rumah sakit haji itu, ya kan? Dia mengaku sebagai aktivis gereja di depan Istiqlal itu, kemudian dia pulang. Mau pulang ke Semarang tidak punya uang, mampir ke masjid menyatakan diri sebagai orang Islam dan kemudian dikasih uang 500.000 gitu kan. Dan seperti ini dicurigai, ya kan? Karena sudah banyak cerita-cerita semacam itu, ternyata dia pindah dari satu masjid ke masjid yang lainnya. Nah, jadi sebagai amal jama'i bahwa kita bekerja tidak sendiri, maka kita perlu menginformasikan ini kepada yang lainnya tentang adanya orang-orang yang ingin menginap di masjid atau ingin minta bantuan ke masjid, ya kan? Ya. Walaupun ya kalau sesekali sih boleh saja ya. Kadangkala kalau ada orang datang biasanya alasannya nggak bisa pulang kampung karena uangnya habis, ya kita kasih uang sekedarnya saja 10.000, 5.000, yang penting dia bisa untuk beli air, minum atau beli atau transport itu. Tapi tidak memberikan yang sesuai dengan keinginannya. Kadangkala ditentukan tiketnya sekian, naik pesawat sekian itu kan. Itu kadangkala orang menipu dengan cara seperti itu. Dan pernah juga ada yang datang saya dulu di tahun berapa itu 90-an, naik bis masih murah, minta uang 40.000, ya kan? Ya, itu sudah jelas seperti itu adalah penipuan. Ya. Itu Pak ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi bilang sudah kita jangan terlalu dekat dan juga terlalu sering. Ini menyikapi kalau misalkan ada tetangga sebelah, tetangga dan teman. Apakah menurut Ustaz itu kalau kita sering bertemu, sering kita tetangga, apakah untuk kedepannya akan menjadikan bosan atau gimana? Nanti kalau ada percikan sedikit akan ada ya itulah gimana gitu. Untuk menyikapi seperti itu gimana? Ya. Kalau volume kita berkunjung kan tidak diatur. Semakin dekat hubungannya semakin banyak, ya kan? Semakin tidak dekat semakin jarang. Tetangga, keluarga itu kan dekat. Maka bisa jadi volumenya seminggu sekali, 3 hari sekali, ya. Itu dianggap sudah cukup, ya kan? Ya, kalau sehari 3 kali, nah itu kebanyakan, ya kan? Jadi volumenya itu dikembalikan kepada adat kebiasaan, ya, tidak ada aturannya, ya. Jadi sering atau tidak sering itu bukan dibatasi, karena nanti malah menyulitkan. Maka diserahkan kepada adah. Itulah namanya al-adah muhakkamah itu di situ. Adat bisa membatasi kira-kira orang disebut sering itu berapa hari, ya kan? Itu di situ. Maka bahkan tetangga sendiri juga beda levelnya kan. Ada tetangga RT, ada tetangga RW, ya kan? Tetangga RT bisa 2 hari sekali, tetangga RW bisa seminggu sekali, gitu. Jadi volumenya diserahkan kepada masing-masing. Ya. Nah, bosan atau tidak bosan itu kan tergantung dengan dekat atau tidaknya kita. Ada tetangga dekat, ada tetangga tidak dekat, ya kan? Ada soulmate, ada enggak gitu kan. Yang soulmate mah mintanya dikunjungin tiap hari gitu kan. Ya.
Jadi itu diserahkan masing-masing Pak aturannya. Terima kasih Pak. Baik, kita akhiri dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma jahilna. Allahumma 'allimna ma jahilna. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah suruh Pak ya?